Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A10 kelompok 2, subtugas kelompok 1, akan memaparkan hasil brainstorming terkait wawasan kebangsaan. Dimulai dari definisi, wawasan kebangsaan bila dijelaskan secara harfiah, terdapat 2 poin penting yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa secara etimologis, istilah wawasan berarti hasil memawas, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi atau cara pandang. Kemudian, kebangsaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebangsaan berasal dari bangsa, berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti, satu, ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Kedua, perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa lain. Kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Baik, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan, yaitu unsur dasar dari wawasan kebangsaan. Unsur dasar dari wawasan kebangsaan ada 3. Yang pertama wadah, yang kedua isi, dan yang ketiga tata laku. Wadah dari wawasan kebangsaan yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Isi dari unsur dasar wawasan kebangsaan yaitu aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Kemudian ada tata laku yang menjadi unsur dasar wawasan kebangsaan, yaitu hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan akan berwujud tata laku. Tata laku ini terbagi oleh 2. Yang pertama, tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam perbuatan, tindakan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Sekarang kita akan membahas tentang nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Itu dapat dilaksanakan dengan mengikuti kajian ilmu kerohanian sesuai dengan kepercayaan masing-masing, serta melaksanakan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menghargai pendapat orang lain dan memahami bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menghormati dan menghargai simbol-simbol negara. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengikuti pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, ikut andil dalam pengambilan keputusan atau musyawarah di lingkungan sekitar, meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Hal ini dapat dilaksanakan dengan ikut serta melakukan gotong royong dengan masyarakat dan ikut membantu sesama masyarakat yang sedang kesusahan. Dan yang terakhir, masyarakat adil makmur. Hal ini dapat diwujudkan dengan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Afat. Wawasan kebangsaan mempunyai 6 asas di sini. Untuk yang pertama, asas kepentingan tujuan yang sama. Yang kedua, asas solidaritas. Ketiga, asas keadilan. Keempat, asas kerjasama. Yang kelima, asas kejujuran. Dan yang terakhir, asas kesetiaan terhadap kesepakatan. Wawasan kebangsaan mempunyai implementasi terhadap 3 hal di sini. 1, wawasan kebangsaan mempunyai implementasi mengembangkan sikap mental persatuan dan kesatuan.
yang terbagi menjadi 3 aspek poin. Pertama, mengadakan pelatihan bela negara. Kedua, mengadakan latihan kepemimpinan. Ketiga, mengadakan capacity building atau outbound. Implementasi kedua, menumbuh kembangkan keikhlasan dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu contohnya, membantu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Contoh kedua, tidak menerima gratifikasi dalam bekerja. Implementasi yang ketiga, bangga menjadi warga negara Indonesia. Contohnya, menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Contoh kedua, menggunakan produk dalam negeri. Baik, maka dari itu setelah kami melakukan brainstorming dan membedah tentang arti serta bagaimana membuat mind mapping tentang wawasan kebangsaan, kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang menyatakan negara Indonesia, yaitu satu kesatuan dipandang dari semua aspek sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah, kondisi, sosial budaya, untuk menjawantahkan semua dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan, serta untuk mewujudkan dan merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah dibuat atau dibentuk dan disusun oleh pemimpin terdahulu. Berikut presentasi kami terkait brainstorming wawasan kebangsaan, mind mapping wawasan kebangsaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.